Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berada di rumah Tuhan. Saya percaya Anda mengasihi orang-orang yang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang Anda, amin. Walaupun belum kenal, ada rekan kita dari The Gideons yang juga hadir pagi hari ini untuk nanti akan menyampaikan presentasinya mengenai pelayanan pembagian firman Tuhan. It's literal, secara fisik membagikan Alkitab. Nanti beliau yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya Anda punya hati juga untuk orang-orang di luar sana supaya mereka juga mengenal kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, saya berharap di bulan ini Anda kemudian memahami itu, Bapak Ibu Saudara, khususnya nanti ketika kita merayakan Paskah, memperingati kematian Yesus dan merayakan kebangkitan Yesus. Kita percaya kasih karunia itu melimpah di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin melihat catatan khotbah hari ini, itu ada di alamat web yang ada di depan. Kalau Anda punya sambungan internet, saya lupa taruh handphone saya di mana, tetapi untungnya sudah tersedia. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya sambungan internet di gadget saudara, saudara boleh masuk ke alamat itu. Karena hari ini kita akan bicara tentang memahami kasih karunia dan pemahaman kita membawa kepada kita ke sini. Hari ini adalah kasih karunia. Hari ini adalah kasih karunia. Kita berusaha memahami kasih karunia itu, grace, anugerah, rahmat, ya. Mercy, itu apa? Tapi pemahaman itu kemudian membawa bahwa hari ini, today, present time, adalah kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara, mudah sekali kalau Anda punya Alkitab bentuk buku, Anda tinggal flip ke ayat paling terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-21. Kalau Anda pakai gadget, Anda tinggal scroll ke ayat yang paling terakhir dari kitab paling terakhir, dari pasal paling terakhir, ini ayatnya. Wahyu 22 ayat yang ke-21. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21. Jangan kelewatan ke kamus Alkitab, mundur sedikit. Ya. Wahyu 22 ayat 21. Dikatakan demikian, anugerah atau kasih karunia ya, dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang percaya, katakan amin. Ya, ini adalah benediction atau penutup atau doa penutup dari gereja Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, dari jemaat Tuhan di abad pertama. Biasanya mereka menutup dengan demikian. Kalau di kita, sekarang kita adopsi dengan doa berkat biasanya ya, kasih karunia dari Allah Bapa, ya, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Nah, ini menjadi penutup dari kitab Wahyu. Kita tentu saja tidak punya waktu untuk membahas Wahyu secara keseluruhan. Kalau Anda tertarik dan Anda punya panggilan khusus untuk itu, Bapak Ibu Saudara boleh daftar ke Sekolah Alkitab. Ya. Masih ada waktu sampai dengan bulan Agustus, Anda boleh mendaftar. Di sana ada pelajaran kitab Wahyu. Secara khusus Anda bisa mempelajari hal itu. Tetapi kita fokus ke ayat yang terakhir saja. Ini adalah ayat terakhir dari Alkitab kita yang adalah firman Tuhan. Ya, ini adalah bagian dari 17 pengakuan iman Gereja Pantekosta di Indonesia. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, bukan sebagiannya, tetapi adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat ini kata per kata, bahasa teologisnya eksegesa atau eksegesis, maka kemudian kita menemukan kata menyertai
itu dalam bahasa aslinya juga kemudian dipakai di ayat yang terakhir dari kitab yang pertama di Perjanjian Baru. Matius 28 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, Matius 28 ayat yang ke-20, beberapa dari Anda mungkin sudah hafal dengan hal ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kata menyertai ini dalam bahasa aslinya itu dipahami sebagai bantuan, an aid, a help. Ya, bantuan bagi subjek yang mendapatkannya. Jadi ketika disebutkan kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, itu dipahami sebagai bantuan, sebagai hal yang membantu kita, membantu subjek manusia, yaitu kita, untuk kemudian melakukan sesuatu. Jika kita memahami kasih karunia dengan benar, maka kasih karunia sebenarnya bukanlah izin untuk berbuat dosa. Kalau James Bond punya license to kill, ya, grace itu bukan license to sin. Jadi ketika Anda punya kasih karunia, anugerah Allah menyertai kita, bukan berarti kemudian kita punya izin untuk berbuat dosa. Rasul Paulus memahami cara pikir manusia ini, cara pikir kedagingan kita dengan kemudian memperingatkan jemaat Roma di Roma 6 ayat yang ke-15. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-15, Rasul Paulus menuliskan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Tetapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi jelas kasih karunia bukan kesalahan, bukan sesuatu yang kemudian mengizinkan kita untuk melakukan banyak kesalahan dan banyak dosa. Malahan harusnya dengan kasih karunia kita memahami Allah sedang menyertai, Allah sedang membantu kita supaya kemudian kita bisa bertobat. Jadi kasih karunia adalah bantuan ilahi, bukan dari pemerintah, dari surga, supaya kita manusia yang berdosa bertobat. Kalau Bapak Ibu Saudara mundur ke pasal yang kedua dari kitab Roma, dari surat Roma, ayat yang keempat dikatakan demikian. Roma 2 ayat yang keempat. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi, jadi kasih karunia itu diberikan kepada kita, itu bukan untuk kemudian kita melakukan dosa, untuk kemudian kita diberi kebebasan seperti di sekolah mungkin gitu ya. Oke, hari Sabtu seragam bebas, wah semua seragam bebas. Ada yang pakai mini, ya. Ditegur nanti sama gurunya, nggak boleh rok di atas lutut, di atas pinggang gitu, nggak juga ya, salah ya. Maksudnya nggak boleh sampai kelihatan lututnya. Istri saya sekarang kerja di institusi pendidikan, jadi mereka harus diatur pakaiannya. Lucunya dia harus berpakaian putih hitam dari Senin sampai hari Kamis, ya. Jadi kayak training di toko ya, dia harus pakai baju putih hitam. Dulu saya waktu kuliah saya pakai putih hitam hanya ketika saya ujian.
Sekarang istri saya harus sehari-hari pakai putih hitam. Nah, Jumat itu hari bebasnya dia. Wah, bisa pakai batik, bisa pakai baju yang lain. Tetapi harus sopan. Nah, kasih karunia itu bukan seperti itu, bukan diberikan kemudian, oh iya ya, saya kan sudah diampuni, oh iya ya, saya kan dilayakkan, oh iya ya, saya kan pasti dapat jaminan masuk surga. Oke, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Ini bukan izin untuk berbuat dosa. Kasih karunia itu seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita butuh bantuan. Itulah kenapa kasih karunia itu menyertai kita hari demi hari. Yang contoh yang saya kemudian teringat, ya, ini bukan juga, kasih karunia itu bukan juga seperti cheat code, ya, atau kode cheating. Kalau saudara suka permainan konsol, saya nggak tahu, mungkin ya ada bapak ibu saudara yang mengerti apa yang saya tayangkan di depan itu. Anda tahu permainan ini? Pernah dengar ya? Ya, dulu saya suka sekali dengan Super Mario Brothers. Ya, ya, toeng gitu kan. Katanya ada orang-orang yang obesitas, kemudian mereka terganggu dengan permainan ini karena kan lagunya gendut gitu kan. Jadi, kurang ajar nih gamesnya nih gitu kan. Saya dibilang gendut gitu. Ya, jadi ini permainan yang kalau saudara lihat konsolnya itu katanya ada Konami Code. Kalau saudara pencet atas bawah kiri kanan A B start, itu kemudian langsung ada cheat-nya tuh, entah nyawanya kah, entah nggak bisa mati-mati kah, dan lain sebagainya. Ya, untuk yang nggak bisa relate nggak apa-apa, tetapi rata-rata Anda ngerti lah ya. Untuk segala sesuatu tuh biasanya ada cheat-nya gitu. Di komputer pun demikian. Oh, Anda main Gran Turismo, Formula One dan lain sebagainya. Nah, kasih karunia itu bukan cheat code gitu. Bukan, oh karena saya punya kasih karunia nggak bisa nih saya jatuh ke dalam dosa. Bukan seperti itu. Harusnya kasih karunia itu kita pahami sebagai kesempatan, bantuan Allah. Ya, Allah ingin supaya semua orang bertobat. Kita berusaha memahami kasih karunia dalam beberapa poin ini ya. Yang pertama, kita percaya bahwa kasih karunia seperti yang saya pernah jelaskan di khotbah minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu Saudara mau akses di YouTube channel, itu saya rasa ada di Spotify juga ada, di website GPDI Mahanaim Tegal juga ada, bahwa kasih karunia adalah suatu pemberian kepada seseorang yang nggak layak sebenarnya. Itu kasih karunia. Jadi kita tidak layak menerimanya, tetapi toh tetap diberikan kepada kita. Nah, kita harusnya bersyukur mengenai hal ini, bukan? Kita bisa aja berhenti dan bilang, oke, cukup khotbahnya Jeff, saya sudah mengerti. Saya orang yang tidak layak, tetapi kemudian saya diberi kasih karunia. Tetapi kan kita rindu untuk memahami apa yang kemudian kita bisa lakukan di dalam keseharian kita. Kenapa seseorang itu kemudian tidak layak menerimanya? Karena ia tidak melakukan apapun untuk membuatnya menjadi layak. Kadang-kadang kita kan melakukan sesuatu ya, oke, kita bekerja keras untuk kemudian kita dapat upah kita. Ada yang dapat upah harian, ada yang dapat upah bulanan, ada yang dapat kontrak kerja. Kalau Anda adalah pemborong atau tukang yang punya proyek borongan gitu kan, satu proyek Anda selesaikan, Anda dapat sekian. Anda bekerja untuk kemudian mendapatkannya. Kalau Anda di saudara-saudari, rekan-rekan yang di kuliah, di sekolah, Anda belajar untuk kemudian mendapatkan nilai yang layak saudara dapatkan. Ya, tetapi anugerah itu suatu pemberian yang mulia yang diberikan tanpa kita melakukan apapun. Bukankah kita nggak pernah mengerjakan sesuatu untuk kemudian keselamatan itu menjadi bagian kita atau surga itu jadi bagian kita?
Semua dikerjakan oleh Yesus dan Yesus katakan, kalau kamu percaya kepadaku. That's the only requirement. Jadi sebenarnya kita nggak layak menerima ini. Siapa Anda? Kemudian Anda bisa masuk ke dalam surga. Apakah Anda lebih ganteng dari orang di sebelah kiri kanan Anda? Lebih kaya? Lebih terdidik? Tidak ada yang bisa membanggakan hal itu. Itu diberikan karena kita nggak melakukan apapun yang membuat hal itu layak. Nah, kalau kita kemudian kembali ke perbandingan dari Matius 28 ayat yang ke-20, yang tadi Bapak Ibu Saudara juga sudah lihat, kemudian Wahyu 22 ayat 21, kita bisa menyimpulkan bahwa kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Ya. He is grace himself. Jadi kalau kita mau embody, kalau kita mau mengejawantahkan apa itu kasih karunia, itulah Yesus. Pribadinya. Dia adalah kasih karunia. Jadi kalau kemudian kita menolak Yesus, maka kita menolak kasih karunia yang diberikan. Kita menolak pemberian yang diberikan kepada kita. Saya rasa tidak ada di sini yang cukup kurang ajar gitu ya, ketika saudara diberikan sesuatu yang baik, kemudian saudara bilang, oh gak mau. Bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang kita sebenarnya nggak mau, kita tetap saja terima kan, karena kita menghargai sang pemberi. Betul ya? Terima, makasih ya. Walaupun sebenarnya di dalam hati, aduh coba warnanya kuning gitu ya, saya lebih suka pasti. Gitu, misalnya. Jadi kita berusaha menghargai orang yang kemudian memberikan. Nah, Allah memberikan kasih karunia ini sesuatu yang sebenarnya kita tidak kerjakan. Aduh, kurang ajar sekali kalau kemudian kita menolak hal itu. Sayangnya banyak orang di luar sana yang melakukan itu. Puji Tuhannya, Bapak Ibu Saudara tidak melakukan itu. Amin. Ya, Anda menerima kasih karunia itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pribadinya ditawarkan kepada manusia dan hanya dalam namanya manusia dapat diselamatkan. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu kan menjadi tema yang atau menjadi ayat yang sangat terkenal. Ya, hanya di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang atas nama itu manusia bisa diselamatkan. Selain nama Yesus, ya, Anda harus ingat ini Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan ini yang akan kita rayakan nanti di Paskah. Ya. Jadi hari ini kita semua hadir, kita percaya, kita menerima kasih karunia ini. Tetapi masih banyak orang di luar sana yang belum menerima kasih karunia itu. Ya. Itulah mungkin salah satu yang kemudian menjadi visi atau misinya The Gideons untuk kemudian mereka membagikan Alkitab secara gratis supaya orang mereka terekspos dengan kasih karunia itu. Ya, kalau Anda ke hotel kadang-kadang saudara bisa temukan itu ya, Alkitab dari The Gideons. Nah, berbicara mengenai hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam perspektif waktu, maka kasih karunia itu harusnya ada di mana? Ya. Kalau kita melihat waktu itu ada 3, bukan? Ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, 3 hal itu. Dan kita selalu melihat waktu itu seperti itu. 1 jam yang lalu, itu masa lalu saya. Sekarang, ini masa kini, saya duduk di tempat ini. Terus saya berdiri di sini. Di depan, bisa saja saya di M-Corner, minum kopi, bisa saja saya di kantin, beli jajan, bisa saja saya keluar, cari sarapan di luar.
dan lain sebagainya. Jadi waktu itu selalu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu kalau di dalam kisah kelahiran Yesus, kalau Anda lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, ada malaikat-malaikat yang mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Hari ini, ya, pribadi sang kasih karunia itu hadir. Demikian juga kalau kita kemudian maju ke masa Paskah yang akan kita peringati di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, Yesus berkata kepada penjahat itu yang ada di sebelahnya di ayat yang ke-43, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sehingga kita bisa melihat bahwa kasih karunia itu diberikan hari ini. Ya, itulah kenapa kita percaya bahwa hari ini itu adalah hadiah terbesar sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kenapa di dalam bahasa Inggris disebut present. Ya, masa lalu disebut past, present, hari ini. Karena present itu dipakai juga untuk menggambarkan hadiah dan future, ya, masa depan. Jadi hari ini Tuhan berikan kasih karunia kepada kita. Seorang konsultan namanya Tony Rodriguez, dia pernah mengatakan bahwa hari ini seringkali dicuri oleh kekecewaan dari masa lalu dan kekhawatiran dari masa depan. Padahal tidak ada kekecewaan yang bisa mengubah masa lalu. Dan tidak ada kekhawatiran yang bisa mengubah masa depan kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita kehilangan kesempatan di hari ini karena kemarin itu sebenarnya hari ini, tetapi kan kita sudah lewatin. Dan besok itu akan menjadi hari ini yang belum terjadi. Nah, sayangnya kita seringkali lupa untuk menghargai hari ini. Lupa untuk menghargai kasih karunia yang diberikan oleh Allah hari ini. Kasih karunia itu diberikan hari ini. Dan saya rasa tidaklah bijak kalau kemudian kita merusak kasih karunia itu dengan kemudian kita kecewa, kita marah akan masa lalu kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, apa masa lalu yang Anda kemudian kecewa atau Anda marah. Sesuatu yang mungkin Anda lakukan, kemudian Anda pikir, harusnya ini kan bisa jadi lebih baik buat saya. Kain, seorang tokoh yang disebutkan di awal kitab Kejadian di pasal 4 ayat yang ke-5, dia kecewa ya, dengan bagaimana kemudian Tuhan menyikapi korbannya. Jadi dia bawa korban, adiknya bawa korban, adiknya diterima korbannya. Saya sempat sampaikan kepada rekan-rekan pria Mahanaim, bahwa kadang-kadang kita kemudian bukannya mengevaluasi diri, kenapa ya kok korban saya nggak diterima, tetapi kemudian kita salahkan Tuhan dan kita salahkan orang lain. Betul ya? Kita nggak evaluasi nih, kenapa ya kemudian ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, atau kenapa ya ini terjadi, tetapi kemudian kita salahkan, oh ini salahnya Tuhan, oh ini salahnya orang lain. Itulah kenapa kemudian dia bunuh adiknya Habil. Kita nggak bisa kecewa dengan masa lalu kita, apalagi kemudian sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Misalnya di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, siapa yang bisa mengubah itu? Apakah kemudian saya memilih untuk
saya dilahirkan di keluarga Donald Trump kelihatannya lebih oke nih. Walaupun seluruh dunia mencerca dia hari-hari ini kan. Tapi saya nggak bisa memilih, saya lahir di keluarga pendeta Yosminandar. That's what it is. Saya harus terima itu. Dan syukurnya saya bersyukur setiap hari untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk hal itu. Tetapi banyak orang, yang saya nggak ngerti dengan latar belakang Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang tua Anda memperlakukan Anda, dan Anda kecewa dengan hal itu. Kan? Tetapi kekecewaan Anda nggak akan bisa mengubah masa lalu. Oh saya kecewa, kemudian tiba-tiba Anda dilahirkan kembali gitu kan, nggak gitu kan konsepnya. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita menerima hari ini sebagai kasih karunia dari Allah. Demikian juga kita tidak bisa menyia-nyiakan kasih karunia itu dengan mengkhawatirkan apa yang ada di hadapan kita. Yesus punya perkataan yang sangat terkenal di dalam Matius 6 ayat yang ke-27 tentang hal ini. Apakah kamu bisa menambah sehasta? Apakah Anda bisa hidup lebih panjang dengan kemudian khawatir? Dengan cemas berlebihan. Sekarang kan ini menjadi sesuatu yang banyak dibahas gitu ya. Kecemasan, anxiety. Banyak orang yang cemas berlebihan. Tetapi mereka lupa bahwa hari ini kalau ada, itu adalah kasih karunia. Dan bahkan beberapa orang kemudian tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Kenapa toh masa depan akan hancur? Betul ya? Oh toh di masa depan nanti akan ada perang dunia ketiga, akan ada nuklir, akan ada habis semua, ekonomi hancur. Ya udah lebih baik sekarang aku bersukacita. Karena besok aku mati. Ini yang kemudian merusak atau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menyimpulkan apa yang saya sampaikan di beberapa menit tadi, saya ingin Bapak Ibu Saudara memperhatikan beberapa poin ini. Kita percaya bahwa Yesus adalah kasih karunia. Kalau sepanjang bulan ini kita mempelajari, kita berusaha memahami kasih karunia, dan nanti kita belajar bahwa salib itu adalah kasih karunia. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah kasih karunia. Yesus adalah anugerah, Yesus adalah pemberian yang seharusnya tidak layak kita terima. Tetapi kalau itu ada, kalau Yesus ada di dalam hidup kita hari ini, harusnya kita bersyukur untuk itu. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa kasih karunia itu diberikan selama masih ada hari ini. Whenever you say today, that's grace. Ketika Anda masih bisa berkata hari ini aku ada, Anda sedang menikmati kasih karunia Allah. Jadi Anda nggak bisa bilang Bapak Ibu Saudara bahwa saya nggak menikmati kasih karunia, saya belum melihat kasih karunia Allah. Fakta bahwa kita hidup hari ini, itu adalah kasih karunia. Yang ketiga, menyia-nyiakan hari ini itu bukan sesuatu yang bijak. Di awal tahun Gembala mengingatkan kita untuk hidup bijak. Menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dengan bijak. Hari ini kita belajar bahwa waktu itu adalah kasih karunia. Hari ini adalah kasih karunia. Kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia itu, kita bukan orang yang bijak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Arahkan keputusan kita hari ini untuk bertobat. Kalau ada sesuatu yang salah, daripada kita kecewa, daripada kita menyalahkan orang,
Oh ini karena dulu aku pernah dilecehkan oleh orang tuaku, maka itu kemudian sekarang saya jadi seperti ini. Lebih baik kita bertobat untuk segala sesuatu yang kita lakukan dan kita berkata bahwa hari ini aku menerima kasih karunia. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita miliki pengharapan akan hidup yang kekal itu. Bahwa kasih karunia itu adalah pemberian. Yesus itu diberikan kepada kita, Yohanes 3 ayat 16, supaya kemudian kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini, fokus kita adalah kepada Dia yang adalah kasih karunia. Saya akan mati, saya tidak kekal. Gembala tidak kekal. Alat musik ini tidak kekal. Semua yang saudara lihat di sekeliling Anda tidak kekal. Tetapi kasih karunia Allah itu ada dan Dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Hari ini adalah kasih karunia yang diberikan untuk Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda akan menggunakannya dengan baik? Jangan sia-siakan kasih karunia. Biarlah kita mengerti bahwa kasih karunia itu adalah pemberian yang besar. Seringkali seperti orang yang punya 1 talenta, kita menganggap hari ini kecil. Kenapa? Oh karena masih ada yang dapat 2 talenta, ada yang punya 5 talenta. Padahal kalau Anda mengerti harga 1 talenta, itu 6.000 hari kerja loh. Mahal. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat hari ini sebagai kasih karunia, mahal. Hari ini tuh mahal sebenarnya. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan.